Halo sahabat Insan BPR yang di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor. Terima kasih, selamat datang dalam podcast DPD Perbalindo DKI Jaya dan sekitarnya. Dalam kesempatan hari ini kita berbincang-bincang santai ya Pak ya, sama Ketua DPD DKI Jaya Pak Hendri Palti dan Sekjen Wasekjen ya Pak ya, Sekjen 2 itu juga istilahnya pengurus intinya lah kan gitu ya, yang Rudolf Silitonga. Terima kasih Pak kedatangannya, Pak Hendri. Pak Hendri gitu. Oke, Pak Hendri itu jadi ketua DPD itu dari kapan Pak? Dari bulan Juni dilantik. Bulan Juni dilantik ya? Ya, baru kurang lebih 6 bulan lah sampai saat ini. Oh 6 bulan ya Pak, baru masih usia seumur jagung lah. Iya. Gitu, ya. Motivasi apa sih Bapak itu kok mau memimpin DPD DKI ya? DPD DKI itu berapa BPR Pak? 1000 di DKI aja, DKI Jabodetabek 121. 21. Itu ada seberapa komisaris? Maksudnya gini, insan BPR ya, maksudnya insan sahabat BPR biar tahu bahwa DPD itu kan mungkin setingkat provinsi lah, gubernurnya kan gitu ya. Kalau ketua DPP itu presidennya gitu. Maksudnya dengan ketua DPD DKI yang baru seusia umur jagung lah 6 bulan kan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ada beberapa komisaris. Komisaris itu kabupaten atau kota kota madya lah gitu, ada berapa Pak? Ya. Dari 142 BPR plus 1 syariah. Ya. Sudah termasuk dari 142 itu kita ada 9 komisariat Pak. 9 komisariat berarti di setiap kabupaten ya? Iya, jadi 9 komisariat itu seperti yang ada di logo di sini, ada di Serang, Tangerang, Ciledug, Bogor, Depok, DKI, Pondok Gede, Bekasi Timur sama Bekasi Barat. Luar biasa berarti kan di setiap ini hampir. Karena kan gini, di kepengurusan DPD DKI Jaya kan gitu. Kalau di faktor politik kan gitu Pak ya. Ya gitu, kalau gubernurnya di DKI itu kan peran penting kan gitu. Suatu saat bisa ketua jadi calon presiden kan gitu. Kalau di DPD kan mungkin bisa jadi ketua DPP kan, presiden se-Indonesia kan gitu ya. Nah, motivasi Pak Hendri itu apa sih kok mau menjadi ketua DPD? Karena saya melihat industri BPR itu harus lebih dihargai, lebih dipercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat Pak. Karena banyak sekali orang yang tidak mengerti BPR. Jadi kalau misalnya kita tanya ke bank umum saya terutama gitu kan, ke bank umum, tellernya itu kadang-kadang nggak ngerti. Oh BPR ya Pak, BPR itu apa ya Pak? Dipikirnya itu sih setan dari DPR gitu loh. Tapi ada melangkah mau ke ketua yang seluruh Indonesia nggak? Nggak, saya masih fokus di DPD aja dulu Pak. Nggak mikir ya? Belum mikir ya? Nggak mikir. Nggak mikir sampai situ Pak. Karena untuk 9 komisariat ini aja masih banyak PR. Banyak PR, memang berat lah yang BPR itu mungkin isu-isu di masyarakat lah kan gitu, tingkat kepercayaan juga belum full lah kan gitu ya, meskipun BPR itu kan sebenarnya kan ujung tombak kan gitu, berjuang UMKM lah kan gitu ya. Maksudnya setelah Bapak itu kan mungkin melalui perjuangan kan gitu, itu ujung-ujung ditunjuk ada pilihannya. Ada pemilihannya. Pemilihannya dari 9 itu dalam satu hari kita ada pemilihan. Kayak pemilu Pak. Gitu, itu benar-benar dipilih, kemudian diumumkan. Tapi bedanya kalau pemilu kan ada quick count, ini nggak ada Pak langsung, cuma 150. Waktu itu dapat berapa suara gitu? Saya itu 100 lebih kalau nggak salah ya. Dari 120? Iya, 120. Mungkin sekjen bisa nambahin berapa itu? Ya kurang lebih hampir 100 dari 100 dari 140. Waktu itu Pak Sekjen dukung Pak Hendri atau dukung yang lainnya? Oh pasti dong. Dia mau Pak Hendri Pak. Waktu itu ya. Kayaknya nggak tahu coblos saya di dalam. Karena kami masuk dalam barisan untuk mendukung ataupun tim pemenangan Pak. Yang saya tanyakan kan gini, satu tadi alasan kan gitu kan. Setelah Bapak jadi kan gitu, Bapak kan nggak melupakan anggota kan gitu. Ya, pasti. Salah satu program Bapak, salah satu aja yang menonjol bahwa ini kan untuk kemajuan secara keseluruhan lah BPR yang Bapak pimpin kan gitu ya. Jadi saya pertama pingin ada anggota saya itu merasakan
ada banyak sekali manfaat kegunaan ikut asosiasi Perbarindo DPD DKI. Salah satunya adalah banyak kita punya program gratis, Pak. Pertama, konsultasi gratis hukum secara gratis. Ya, itu setiap hari Senin dan itu sifatnya online. Kenapa online? Kebanyakan karena saat itu masih COVID. Jadi kita daripada berandai-andai, udah saya bilang ke tim sukses saya, salah satunya Pak Ian itu sebagai ketuanya, ya itu bilang kita fokus ke COVID aja dulu Pak. Kita nggak tahu nih COVID sampai berapa lama. Sehingga kita buat programnya itu sifatnya semua online. Kebanyakan ya. Pertama itu konsultasi hukum gratis, kemudian ada pendidikan juga gratis kepada seluruh komisariat. Dan kemudian juga ada juga nanti itu pendidikan gratis sudah, kemudian juga nanti ada pesta rakyat Pak setahun sekali. Konsultasi hukum gratis sama pendidikan gratis. Pendidikan itu ada dua Pak. Satu itu pendidikan itu kita memang manggil teman-teman ya yang kita anggap kompeten dan yang mau memberikan ilmunya, tetap kita bayar tapi kita berikan gratis kepada teman-teman. Nah kedua kita panggil orang, kita bayar. Ya kan di luar dari komisariat maksudnya ya kita bayar dan kita berikan gratis. Luar biasa, berarti itu Pak. Apa yang Bapak pimpin itu biar langsung itu yang biar dirasakan langsung ya kan. Iya. Tapi kan ada yang dirasakan langsung, ada yang bertahap. Mungkin Wasekjen bisa nambahin. Ya. Mungkin yang udah dilaksanakan atau masih ada yang itu satu aja program unggulannya kan gitu. Baik. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa memang kita mau memperkenalkan atau membuat industri BPR ini diketahui dan menjadi pilihan daripada masyarakat. Jadi di sini kita pertama ya pasti bagaimana anggota itu dimajukan dulu atau dikembangkan dulu atau ditingkatkan kondisinya atau BPR-nya. Ya, itu yang pertama. Jadi tadi sampaikan Pak Ketua ada pendidikan gratis, ada konsultasi hukum gratis. Nah di samping itu juga kita mengadakan seperti seminar-seminar Pak. Seminar-seminar ini tujuannya adalah peningkatan daripada kualitas pemahaman ketentuan peraturan yang ada. Jadi kalau semua anggota bisa menjalankan ketentuan peraturan yang ada, diharapkan BPR itu bisa bertumbuh berkembang sehingga memperkenalkannya kepada masyarakat itu lebih mudah. Maksudnya gini, peraturan-peraturan yang ada itu otoritas itu ya? Betul. Kadang-kadang peraturan yang ada udah ada, tapi penerjemahannya kan lain-lain. Betul. Itu yang menjadikan PR kan gitu. Betul. Ya tidak, maksudnya, ini peraturan A, ada yang menerjemahkan B, C, dan D, tapi ujungnya A kan gitu, yang harus disatukan kan, gitu. Betul. Luar biasa banget ini yang dari program DPD. Banyak Pak, apalagi DPD itu ada 11 ya yang sudah berjalan, tadi dua sudah saya sebutkan, kemudian ada lagi kita mensosialisasikan literasi dan edukasi di semua anggota. Nah itu nanti maksudnya saya pertanyakan lagi karena gini Pak Hendri sama Pak Yarudop ya. Kita ini sudah beberapa dari bulan sebelumnya kan itu loh. Dari tahun 2023 mungkin sebelum Pak Hendri jadi ketua DPD ya, saya sering baca kan gitu loh. OJK mau memangkas jumlah BPR adalah beritanya kan gitu ya. Terus di tahun 2023 ya. Di tahun 2024 ada di Januari ada 4 BPR yang tumbang, 6 BPR, terus kemarin terakhir ada 7 BPR yang tumbang dan sebagainya kan gitu. Sebagai ketua DPD yang membawahi 9 komisaris tadi yang Bapak sebutkan kan gitu. Apa sih yang Bapak upayakan supaya ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Perekonomian Rakyat ini melalui asosiasi DPD, melalui komisaris yang ada di wilayah DPD DKI Jakarta dan sekitarnya. Thank you Pak. Jadi sesuai seperti harapan saya di awal, kenapa saya mau jadi ketua DPD, ya kan? Itu sejalan Pak. Dengan sekarang kondisi bahwa banyak berita-berita belakangan ini mengenai BPR yang ditutup. Sebelum Bapak ikut itu kan ada berita bahwa mau memangkas jumlah BPR kan gitu. Betul, ada memangkas. Tapi kan ibaratnya kan itu masih belum seperti
sekarang ini ya, tapi kan masih ya, gitu. kan saya sebagai masyarakat kan itu memangkas itu kok istilahnya paksa kan gitu loh. Memangkas itu kok kita dipotong kan gitu. Kalau kita memangkas rumput kan dipotong kan gitu loh. Apa dipaksa sebagai maksudnya yang dari jumlahnya berapa dan sebagainya kok asal dipangkas kan gitu. Kalau petani kan itu dipupuk, di apa sehingga tumbuh bagus dan subur kan gitu. Dipangkas sampai hampir berapa 600 BPR nanti dan sebagainya kan gitu aja Pak. Ya sebenarnya tidak sekonyong-konyong langsung dipangkas. Oh, cuma itu bahasanya dari media. Oh, gitu ya. Biar itu jualan berita biar ibaratnya headline gitu. Cuman pada prinsipnya begini, ya kenapa orang itu lebih terkesima atau lebih percaya karena menarik kan beritanya, dipangkas gitu loh. Menarik beritanya, tapi isinya dia hanya melihat satu sisi Pak. Judulnya aja ya. Iya judulnya. Tapi kalau dia sudah mengenal DPR itu apa, ya kan, dia sudah tahu. Adapun berita-berita seperti itu mungkin hanya 1-2 dan itu tidak berpengaruh kepada industri BPR-nya. Yang lainnya kan. Kan gitu kan. Berarti tidak sistemik kan gitu. Sistemik. Tapi kan kalau kita tidak mengenal BPR, kita anggap semua sama rata. Oh semua berarti BPR ini, berarti semua BPR sama. Nah itulah tujuan saya, ya kan, bahwa banyak BPR ya yang jauh lebih bagus daripada berita yang masyarakat terima. Sehingga perlunya adanya pemberitaan hal-hal yang positif di 9 komisariat itu ya yang difasilitasi oleh DPD, dan 9 komisariat ketua-ketua itu juga secara aktif Pak mensosialisasikannya berita hal-hal positif di BPR-nya. Apapun itu, misalnya kayak contoh kemarin kita sudah memberikan beasiswa Pak, beasiswa kepada anak-anak karyawan ya, baik OB yang di bawahnya kayak driver segala macam, itu dipilih, nanti anggota komisariatnya ya kan memberikan ke ketua komisariat memberikannya kepada DPD. Itu diberikan ya selama 6 bulan itu secara rutin Pak. Itu ke karyawan BPR. Ke karyawan BPR di 9 komisariat itu dan dipilih acak. Kenapa hanya 6 bulan? Karena kan 9 komisariat ini ada 142 termasuk BPRS. Sehingga saya rasa perlu supaya ada bergiliran Pak. Gitu. Kalau Pak Sekjen maksudnya Pak Ian Rudolf sebagai sekjennya gitu, maksud sebagai sekjen kan ujung tombaknya gimana dia mau mensosialisasikan gitu loh. Ya. Peranan untuk menginformasikan ke masyarakat, nggak usah takut informasi kayak gini, karena kan kemarin saya lihat juga di berita juga ya, kalau nggak salah itu masih ada 1061 BPR sekitar itu ya, maksudnya kalau itu yang masih memenuhi ketentuan modal intinya, berarti kan itu nggak terjadi hal yang tidak seperti berita yang ada di tahun 2003 sebelumnya. Betul. Bapak baca nggak? Betul. Baca ya? Betul. Nah, makanya Bapak bisa nambahin gimana? Ya. Jadi begini Pak, kita sebagai bank, sebagai suatu lembaga kepercayaan, itu di dalam pelaksanaan kegiatannya itu berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Karena apa? Karena peraturan dan ketentuan yang ada itu dibuat untuk menciptakan kepercayaan yang lebih baik lagi nantinya ke depan. Kita punya cerita tentang industri keuangan pernah mengalami pasang surut. Tahun khususnya tahun 98 ya, krisis moneter. Sehingga di sini memang pemerintah untuk menjaga kelangsungan daripada lembaga keuangan itu perlu mengatur lebih baik lagi. Sehingga pengaturan itu nanti dibuat dari permodalan, dari tata kelola, dari pengetahuan manajemen risiko. Nah, bagi bank-bank yang memang kan nggak semua anggota kita Pak, dalam hal ini BPR itu menjalankan ketentuan itu dengan baik. Ada yang baik, ada yang enggak gitu ya. Ya, makanya sebenarnya tidak semua. Ada yang permodalannya memang kurang kuat, ada yang tata kelolanya kurang baik, ada yang manajemennya kurang paham, sehingga di dalam pelaksanaannya mengalami kendala. Kendala ini mengakibatkan kinerja banknya jadi kurang baik. Salah kelola gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu memang informasi atau berita-berita yang ada itu memang hanya ngambil negatifnya saja. Sebenarnya harus diberitahukan kenapa sampai bank ataupun gitu ya. BPR itu, Bank Perekonomian itu ditutup. Seperti tadi Bapak bilang ada 7. Itu kalau kita baca ataupun kita lihat informasi yang ada, memang ada kesalahan tata kelolanya. Ada kesalahan pengetahuan tentang manajemen risikonya. Sehingga BPR itu menjadi BPR yang katakanlah tidak sehat. Berarti kan gini Pak ya, otoritas itu tidak
sekonyong-konyong itu untuk BPR dengan seenaknya sendiri kan, karena mungkin ada ketentuannya dan sebagainya gitu ya. Karena kami juga BPR ini kan juga sebagai lembaga sesuai dengan undang-undang lembaga keuangan yang diakui, diakui keberadaannya undang-undang P2SK dan diharapkan kontribusinya di dalam membangun ekonomi negara ini. Nah oleh karena itu pasti otoritas tidak sekonyong-konyong seperti tadi bilang. Kan informasinya kan gitu, informasinya itu kadang saya belum ada ya informasi yang maksudnya menguatkan bahwa yang seperti Pak Hendri bilang, Pak Yanudo bilang bahwa tidak semuanya itu kayak gitu kan gitu loh. Ya, saya belum membaca sih ya. Maksudnya ada apa ya, konvensi pers dari asosiasi lah, dari orang BPR sendiri. Kita tuh nggak kayak gitu, apa mungkin orang-orang BPR itu minderan gitu. Mau ngomong sebenarnya itu yang bermasalah itu karena salah kelola, tata kelola kurang bagus, modalnya berkurang, modalnya kurang, kurang kuat karena kita nggak mau nambahin dan sebagainya. Saya belum pernah dengar itu. Ya. Dari DPD pernah ada? Akan ada Pak. Saya sudah syuting nanti, tapi belum edar aja. Sudah take gambar. Tentang apa itu? Tentang itu Pak, sanggahan bahwa kondisi BPR, intinya kondisi BPR itu baik-baik aja. Tidak seperti yang mereka yang diwartakan itu. Supaya berita itu berimbang. Pak. Betul, karena selama ini berita itu nggak ada yang ini imbang loh. Makanya saya sempat membaca itu ya, karena saya pecinta BPR Pak. Oh gitu ya Pak? Iya, saya nabung di BPR sama deposito. Kredit juga? Kredit enggak lah. Karena kan saya lihat bunganya 6, ini paling tinggi lah 6. Ya, masih musim di kalau kredit kan enggak apa masa. Tampang saya pinjam-pinjaman. Tapi kan punya pinjaman berarti kan dipercaya. Iya. Begitu. Ya, tapi kan enggak lah, maksudnya ya beda-beda orang lah, karena dengan penghasilan. Berarti Bapak duitnya masih lebih banyak daripada yang minjem. Ya kan kita nggak tahu, duit nggak berbunyi loh. Ya, tapi bisa digunakan. Ya itu berita-berita yang kayak gitu bukan yang mengkonter, membenarkan, tidak. Enggak. Meluruskan. Jadi, saya nggak dengar. Asosiasi pun saya juga belum dengar asosiasi di berita apa itu bahwa BPR tuh nggak kayak gini. Baru kemarin aja 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya, ini dari kita podcast hari ini di DPD ini ya, ini kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau 3 hari kalau nggak salah Pak ya, saya baca masih ada 1061 BPR yang on the track. Iya. Itu maksudnya, tapi dari 1.400 yang tadi bilang, 300 itu masih ada tahap bisa bagus lagi gitu. Nyatanya tidak ini. Nah itu. Saya juga belum pernah ada ya, bukan mengcounter, meluruskan, ini enggak kayak gini sehingga kita tenang lah kan gitu Pak, kan gitu. Karena saya kan punya income pasif kan gitu ya. Saya deposito 1M, di tiap itu sebulan udah dapat 5 miliar, 5 juta 4,5 juta bersih kan, ya kayak kita dapat terima pensiun lah kan gitu loh. Kan itu analoginya sama Pak, seperti ini. Kalau kita nggak kenal pasti kita lebih kuat. Tapi kalau kita kenal, kayak misalnya Bapak kenal BPR di tempat wilayah Bapak, misalnya itu Bapak kenal dengan petugasnya, Bapak tahu pelayanannya, Bapak tahu produk yang dijualnya, dan Bapak menikmati hasilnya. Apakah Bapak khawatir dapat berita seperti itu? Enggak khawatir lah. Enggak khawatir kan? Berarti kan intinya kan karena kita tidak mengenal itu industri BPR. Emang saya sih adalah penempatan, maksudnya mau saya sebutkan kan gimana gitu. Jangan sombong kan gitu. Seimbang itu Pak. Bukan, duit saya sendiri saya sebutkan kan gitu. Yang penting kan cukup. Ya, jadi intinya di situ Pak. Kalau saya melihat akar permasalahan itu bahwa masyarakat belum mengenal dengan baik industri BPR. Tapi ini loh, gitu ya, Pak Hendri, Pak yang udah ya, awalnya juga khawatir Pak. Yang khawatir bukan saya, istri saya ini. Ini Pak, ini kok ada BPR kayak gini, nanti duit kita apa enggak kan gitu Pak. Iya. Itu aja sih. Waduh, saya juga kan gitu. Waduh, saya saya cari informasi. Ini bener apa enggak, apa ini kan gitu, sehingga udah nggak masalah kan gitu. Betul nggak Pak? Betul. Caranya gimana supaya sahabat BPR ini, maksudnya
yang punya uang lebih dan sebagainya kan gini, kita dapat menikmati, maksudnya menikmati income pasif ya. Sebenarnya income pasif lah, kita deposito dengan ya 1 miliar aja bisa 4.500.000 bersih loh. Itu kan kalau kita pensiun cukup lah kan gitu di kampung atau di mana saya daerah yang begitu. Ya, kita mengakses informasi itu gimana, Pak? Yang Ludo. Jadi seperti tadi yang dibilang Pak Ketua, Pak. Memang kita harus kenal maka kita sayang. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada, peraturan otoritas jasa keuangan itu sudah diatur tentang informasi yang harus diberikan oleh BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Salah satunya adalah penyampaian laporan publikasi 3 bulan sekali. Nah, itu laporan publikasi itu adalah kondisi keuangan BPR. Kalau kayak saya itu bisa melihat dari mana? Bisa, Pak. Jadi Bapak datang ke kantor bank, itu ditempel di papan pengumuman. Kalau saya tidak sempat ke kantor bank, Pak ya? Nah, setahun itu ada di bank harus mempublikasinya di dalam websitenya bank, Pak. Karena bank BPR dalam berarti tiap bulan ada? Enggak, 3 bulan sekali. Oh, berarti saya 3 bulan sekali bisa lihat di websitenya. Semama kayak Bapak BPR-nya apa, Pak? BPR saya BPR Utama Jaya. Kalau Pak Hendri? BPR Sukma. Oh, Sukma. Berarti kan saya bisa melihat di webnya baik BPR maupun di Agung sama OJK Jaya, dan di OJK juga ada, Pak. Oh, OJK juga. Jadi otoritas jasa keuangan juga ada di itu nggak rahasia? Tidak. Oh. Jadi di otoritas jasa keuangan juga menyediakan laporan publikasi daripada Bank Perekonomian Rakyat. Karena selama ini kan saya nggak tahu dia BPR Utama Jaya, BPR Sukma itu laporan keuangannya gimana? Karena saya juga nggak, kalau tahu pun saya membaca laporan publikasi kan nggak tahu. Jadi salah satu yang dibuat dari Pak Hendri untuk kita mengenal BPR-nya, ketahui dulu tentang kondisi keuangan daripada BPR. Oh gitu ya. Itu satu, Pak. Itu kalau kita mau kenal BPR-nya. Transparansinya ada. Ada. Yang kedua, tadi kalau Bapak mau menyimpan dana di bank, ketahui ketentuan tentang lembaga penjaminan simpanan khususnya dalam penyimpanan dana di bank. Apa itu, Pak? Itu ada kriteria yang bisa dijamin, Pak. Ada antara lainnya itu satu adalah ditentukan suku bunga maksimal. Maksimal itu berapa? Saat ini berlaku 6,75 itu untuk BPR ya, iya. perekonomian. Maksudnya tiap ini berubah-berubah nggak? Akan disesuaikan berdasarkan keputusan dari. Karena kan saya pernah, Pak, diajak usaha bagaimana bunga, yaudah dikasih 5% per bulan kan gitu. Tapi 3 bulan lancar kesalahannya. Nah itu Pak. Upshot. Saya menuntut kemana? Ya. Masa menuntut ke negara gitu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi lembaga penjamin simpanan punya ketentuan aturan. Tadi yang itu besaran maksimal suku bunga. Besaran nilai simpanan. Saat ini adalah 2 miliar. Oh, cuma 2 miliar. Satu BPR, Pak, satu bank ya. Satu bank itu 2 miliar. Nah, itu yang kita patuhi ya. Artinya kalau kita mematuhi ketentuan-ketentuan seperti itu, sebenarnya dari segi dana kita sudah aman. Ya, itu udah aman. Berarti kan gini ya, pejuang-pejuang apa namanya sahabat BPR ini bahwa sebenarnya kita tetap aman lah yang punya uang emasnya sampai 6,75% per tahun kan gitu ya, sampai 2 miliar. Berarti kan kalau ditempatkan di BPR Bapak 2 miliar, ditempatkan di BPR Pak Hendri 2 miliar, suatu saat dua-duanya apa namanya amit-amit ya kurang bagus dan sebagainya, dijamin dua-duanya ya. Betul. Kecuali kalau 2 miliar di 4 miliar di Bapak yang nggak dijamin kan? Yang 2 miliarnya yang dijamin, 2 miliarnya tidak. Oh, nah itu triknya kalau mau banyak uang itu harus disebar ke beberapa BPR kan gitu, rata gitu. BPR A 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Ini kita bicara penjaminan ya, Pak. Penjaminan. Ya, tapi dengan suku bunga tadi yang harus ditetapkan sama LPR. Sesuai dengan ketentuan LPR. Oke. Kalau kayak gitu Pak Hendri ya, maksudnya peran DPD, ketua DPD gimana mensosialisasikan terhadap ke anggotanya sehingga anggotanya itu mengenal ke masyarakat kan gitu loh Pak. Ya, kita selalu ingin ketua komisariat melalui ketua komisariat menginformasikan kepada anggotanya supaya berperan aktif menginformasikan kegiatan positif di BPR-nya di wilayahnya masing-masing di media-media sosial. Oh gitu. Karena cuma cara satu-satunya cara itulah ya kan memperkenalkan BPR itu kepada masyarakat. Ya. Kalau dia belum jadi nasabah atau deposan di BPR-nya di tempat di wilayah itu berada, dengan melihat informasi seperti itu
mereka bisa dapat informasi, oh ternyata di dekat wilayah saya tinggal ada BPR loh. Taunya dari mana? Saya ngeliat podcast, saya ngeliat dari media sosial. Makanya tuh sahabat-sahabat BPR ya di seluruh Nusantara, jangan lupa kita di DPD DKI Jakarta dan sekitarnya itu ada podcast DPD DKI. Di like, subscribe, sebarkan. Nah, nanti informasi lebih menguntungkan kok Pak. Kayak kita dapat itu deposit, dapat punya uang daripada ke koperasi, maaf malah di koperasi atau yang lainnya lah, diiming-imingin bunga tinggi, hilang ke BPR aman, kita ya kayak pensiun nongkrong kaki gitu. Ya itu makanya subscribe dan like lah kan gitu. Kalau mau ya kasih komentar kan gitu. Gimana Pak, usulkan bunganya bisa 12%. Maksudnya diusulkan ke otoritas. Itu mungkin susah Pak, karena tadi kan kondisi penjaminan itu juga diperhatikan dari kondisi ekonomi negara Pak. Tidak seenaknya dari BPR ya. Dan perlu diketahui Pak, itu kondisi penjaminan saat ini 2 miliar itu paling besar di dunia. Di dunia? Di dunia Pak. Kenapa Pak? 2% itu paling besar di dunia. Itu LPS sendiri Pak yang berbicara. 2 miliar Pak. 2 miliar. Ya, itu LPS sendiri berbicara. Ini paling besar. Jadi penjaminan uang kita di BPR itu dijamin oleh pemerintah. Kalau kita di Singapura, di luar negeri nggak sampai di bawah itu nggak. Kenapa LPS berani nggak gitu? Ngukur nggak dia yang lembaga penjamin kayak gitu? Ya pasti ngukur Pak. Mereka kan ada ngukur dan tidak ada. Kemarin saya baru ketemu dengan LPS, ada pertemuan dengan LPS, belum ada wacana penurunan. Belum ada Pak. Jadi tetap 2M sampai saat ini. Ya itu kan ya berbahagialah yang mempunyai duit banyak kan gitu, sambil aman daripada ya itulah income pasif kan kayak gitu ya Pak ya. Nah, tapi yang saya tanyakan lagi sebagai peranan lah, ini peranan ketua DPD kan gitu, karena sebagai peranan ketua DPD itu penting sekali kan gitu bagi BPR yang di 9 komisaris itu kan gitu, sosialisasi ya bagaimana sebagainya. Saya tanyakan apakah dari 9 komisaris itu aktif, ada rapat, ada apa sehingga sosialisasi kan mudah. Kalau cuma ini peranan cuma kumpul-kumpul aja, nggak ada peranannya kan gitu. Nah itu Pak. Jadi kalau di DPD sendiri Pak, DPD DKI Jakarta ya, sekitarnya ya. Karena ini kan skopnya kan di wilayah saya itu DPD DKI Jakarta itu 1 bulan sekali Pak. Itu rapat dengan seluruh pengurus. 2 bulan sekali rapat dengan seluruh ketua komisariat dan jajarannya. Oh, berarti seluruh pengurus itu beda ya, komisariat sama pengurus DPD. Ya, jadi kalau sebulan sekali itu pengurus DPD. Ya, tapi bulan depannya berarti 2 bulan itu dengan ketua komisariat, seluruh ketua komisariat dan sekretarisnya. Berarti untuk update berita dan segala macam ya, gitu. Selama 6 bulan kan update berita itu dari 6 bulan baru kali ini ya. Maksudnya ini yang kita angkat di podcast inilah, maksudnya berita-berita kita luruskan kan gitu. Kita tidak mau maksudnya meluruskan, otoritas juga bener lah Mas, mau gimana kan gitu ya. Tapi kan kita luruskan tidak negatif semuanya kan. Berita-berita positif itu kan ya, masih banyak yang lebih positif dan negatif. Ya, itu yang harus dia Pak ya sebagai peranan ketua DPD sama sekjen ini menyikapinya kan gitu loh. Ya ini yang untuk Pak Sekjen Pak yang Lugdopan kan gitu ya. Apa namanya, peranannya maksudnya eksekusinya lah kan gitu ya, maksudnya biar membuat DPD DKI Jakarta dan sekitarnya ini apa namanya solid sehingga bisa mensosialisasikan itu apa Pak? Ya, jadi tetap Pak seperti tadi arahan dari ketua. Jadi memang kita selalu berkomunikasi dengan para ketua komisariat. Jadi lewat rapat, lewat surat menyurat ya. Dan juga kepada anggota juga. Jadi memang program-program kerja juga tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua itu juga kita kerjakan sesuai dengan arahan dari Pak Ketua. Tujuannya apa? Supaya visi yang diharapkan oleh Pak Ketua di dalam waktu pemilihan Ketua DPD DKI bisa terwujud. Jadi artinya memang di sini kita ingin supaya BPR itu dikenal di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat mau memilih BPR menjadi pilihan utama di dalam membangun usahanya atau di dalam kebutuhan ekonominya. Luar biasa ini pejuang-pejuangnya Pak. Nah, ini Pak Indri saya mau nanya, agak sensitif man gitu. Bapak udah 6 bulan. Selama kepemimpinan Bapak dengan adanya peraturan yang apa ya lebih, maksudnya sebenarnya itu penguatan
bank perekonomian rakyat sendiri kan gitu ya. Betul. Nah, selama 6 bulan ini atau mungkin dekade 5 tahun ya 6 bulan inilah gitu aja ya Pak ya, mungkin Pak Sekjen nanti bisa membantu apa namanya jawabannya kan gitu. Apakah karena kan waktu tahun 2023 itu kan ada berita di 50% BBR setengahnya mau habis dan sebagainya gitu. Apakah ada dampaknya atau ada kejadian di wilayah DPD Jabodetabek wilayah DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya ada BPR yang tutup usahanya? Ya, makasih. Selama kepemimpinan Bapak, selama kepemimpinan saya ada apa? Ya. Berarti 6 bulan itu udah. Ya, tapi kalau kita ngomong skala, berapa itu, kecil sekali. Dibandingkan 142 BPR tadi. Persentasenya kecil. Persentase. Baru berapa BPR nih? Sekitar berapa ya? Satu kalau nggak salah. Kemarin saya tuh baca baru di kemarin itu cuma di Tangerang aja ya. Iya, satu ya di Tangerang karena di Tangerang itu kan mungkin juga. Jadi kan yang poinnya di sini adalah janganlah berpikiran dengan satu BPR itu kita sama ratakan semua. Tapi kan permasalahannya kita juga nggak tahu kan gitu. Tentu pasti ada dampaknya, Pak. Dampaknya misalnya begini, itu akan mempengaruhi di wilayah BPR yang bersangkutan komersial ya makanya kalau kayak gitu kan maksudnya gini, peranan dari ketua komersial sama ketua DPD yang ke sana meluruskan gitu loh, meluruskan yang gini, dia itu kenapa tadi yang disampaikan Pak Yang Rudok tadi, karena pertama kekurangan modal tata kelola atau Menrisnya gitu, Menrisnya itu berhubungan sama, kalau saya itu sih apa ya, kepengurusan yang fraud dan sebagainya. Fraud itu ya salah gunakan lah gitu. Itu lebih, maksudnya mungkin ada informasinya lebih kemana, bukan karena menyalahgunakan atau gimana gitu. BPR itu tutup. Iya. Kenapa? Saya rasa kurang etis kalau dibicarain sini. Tetapi maksudnya tidak menyimpang ke ini ya. Ya, tapi saya mau fokusin adalah dampaknya. Dengan adanya satu BPR tutup, itu pasti akan berdampak di wilayah sekitarnya minimal. Kalau misalnya kayak tadi Tangerang disebutkan, ya pasti deposannya atau seperti tadi bapak istri bapak misalnya di daerah situ pasti akan menanyakan kan. Tapi yang penting kan kita udah jelaskan yang di awal. Tapi kalau di awal dan kita secara masif memberitakan hal yang positif mengenai BPR, kalaupun ada satu misalnya gitu yang seperti itu, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Gitu. Pak Sekjen bisa namanya? Ya, jadi seperti tadi dibilang sama Pak Ketua, memang pengaruh pasti ada. Dari dulu sebelum beliau juga jadi ketua di ketua-ketua yang lalu pasti ada dampaknya akibat dari bank ditutup atau ada BPR yang dicabut izin usahanya. Tapi memang kita tidak melihat kenapa BPR itu ditutup. Yang kita lihat bagaimana kita meningkatkan kepercayaannya lagi. Industri ini bisa berperan aktif di dalam ekonomi wilayah tersebut. Nah itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Program kerja kita adalah bagaimana kita memperkenalkan diri bahwa industri BPR itu memang sebuah lembaga kepercayaan atau bank yang memang bisa membantu masyarakat. Tapi masyarakat juga harus memahami, mengenal BPR-nya. Bagaimana BPR dikenal masyarakat? Tadi transparansi laporan sudah ada, di mana masyarakat bisa meminta laporan keuangan secara triwulan, ya kan? Terus juga tentang produk-produk banknya juga masyarakat boleh minta diedukasi apa aja sih produk banknya tersebut. Itu memang udah diatur di dalam peraturan jasa keuangan. Jadi semuanya sebenarnya kalau tata kelola BPR itu benar dijalankan oleh teman-teman industri BPR, sebenarnya harapan kita dari pengurus DPD seperti Pak Ketua tadi bilang, bahwa industri itu nanti akan berkembang sendirinya. Karena kepercayaan itu sudah dibentuk di masyarakat. Secara ini ya Pak? Ya, secara pelaksanaan peraturan. Dan juga sebenarnya teman-teman juga kayak kita pengurus Pak, kami pengurus BPR itu sebenarnya kami harus punya standar. Kami ini disertifikasi. Disertifikasi. Ya, dan sekarang 3 bulan sekali kami harus dilakukan penyegaran ataupun diedukasi kembali. Nah artinya industri sendiri dari pengelolanya, kami ini yang manajemen dalam hal ini pengurus, itu udah dibuat standarisasinya, pengetahuan tentang tata kelola, pengetahuan tentang manajemen risiko, pengetahuan tentang peraturan-peraturan itu udah disampaikan apabila kita mengikuti sertifikasi. Artinya gini Pak, mau jadi pengurus BPR itu harus ada standarnya dulu ya? Betul. Bukan karena pinter juga belum tentu bisa. Bukan. Apa aja yang di standar? Iya.
Misalnya tentang pemahaman tentang tata kelola, Pak. Nah, itu tata kelola itu tentang aturan-aturan. Tentang manajemen risiko, ada 6 manajemen risiko yang harus diketahui oleh pengurus BPR. Terus itu asal itu udah nggak usah ada apa-apa lagi di itu jadi pengurus. Oh enggak, jadi pengurus itu juga akan dilakukan fit and proper waktu awalnya, Pak. Fit and proper. Iya. Diseleksi oleh otoritas jasa keuangan tentunya, ya kan? Dia layak nggak untuk menjadi pengurus bank? Nah itu ntar dilihat track recordnya. Kalau kompetensi pinter bisa, boleh. Tapi kalau kepribadiannya kurang bagus, belum tentu bisa gitu. Belum tentu bisa. Kalau saya punya utang macet di bank mana-mana, mau jadi pengurus BPR juga nggak bisa. Jadi semuanya sudah kita buat. Diseleksi dulu ya. Semuanya udah dibuat. Sebenarnya industri BPR ini memang udah dibuat sedemikian rupa lebih baik. Tetapi memang di dalam pelaksanaannya ada satu dua. Gitu, tadi makanya akhirnya ada di namanya itu kan nggak sempurna kan, Pak? Betul. Makanya tadi tata kelolanya masih kurang sempurna, manajemen risikonya belum dikenal dengan baik, sehingga pengelolaan BPR itu tidak maksimal atau hasilnya tidak baik. Itu Pak. Jadi memang Pak Ketua di dalam programnya kepada kami juga sampaikan bahwa kita bagaimana meningkatkan kualitas di BPR sendiri. Jadi supaya masyarakat kenal dan mau berhubungan dengan BPR. Nggak kenal nggak sayang ya. Betul. Luar biasa. Itu PR Ketua DPD loh. Iya. Karena nggak kenal nggak sayang kan. Betul. Jadi jangan asal sayang terusan gitu. Karena gini Pak, ya karena DPD Jakarta, DPD DKI Jaya dan sekitar itu sebagai barometernya itu kan. Pusat uang yang beredar itu katanya itu 80% itu di Jakarta. Gimana kita mau menangkap itu aja. Ya, terima kasih ya Pak Hendri ya atas kedatangannya Pak Ian. Mudah-mudahan dari insan BPR, sahabat BPR yang ada di seluruh Indonesia bermanfaatlah kita bincang-bincang kali ini ya. Nanti kita sering bincang-bincang kali ini lah mengetahui problemnya apa dan sebagainya. Oke, terima kasih, selamat sore Pak Hendri. Oke, Pak Ian, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kita datang lagi. Oke, terima kasih.